Padahal sebetulnya yang namanya ajal itu terjadi karena pertemuan antara dua kudrat. Sama seperti ini, tidak ada pertemuan kalau nggak ada kalian, nggak ada saya. Pertemuan itu selalu ada dua pihak, betul? Jadi ajal itu harus ada dua pihak. Ada pihak kitanya, ada pihak Allahnya. Nah, ketika pihak kita dan pihak Allah bertemu, di situ ajal. Tas cunduk kana waktu, cinda kana, nah, ninggang kana cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa. Nah, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa itu bukan berarti ditentukan oleh satu pihak, tetapi ditentukan oleh dua pihak. Gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau begitu, apakah kita bisa mengubah data kita? Bisa. Bisa. Kahartos ya? Nah, kalau saya tidak jelaskan begini kan bingung. Di satu sisi katanya semua sudah ditentukan dia. Di sisi lain dia sendiri mengatakan boleh kau mengubahnya. Kan bingung kita. Nah, sekarang sudah ketemu titik temunya. Karena ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, kan diberi kuasa juga, diberi kudrat dan irodatnya. Makanya di Quran Allah sering sekali mengatakan yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Jadi sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi tubuh manusia ini data isinya? Data. Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Karena apa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah. Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah. Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA, semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak, kapan saya nusuknya. Kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu. Betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan, tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya, berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Moal cager, kita doa teh moal bener. Betul? Ganti, semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh, tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan. Ya normal kayak gini, tetapi ada masalah dengan jiwanya.
ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial, masih ngewa kabatur, 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk, kemudian ditambah lagi 15% hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya. Pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob. Rob itu adalah kehadiran, Rob itu adalah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin. Suka baca kan? Suka. Bacanya aja kalian keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirob. Hirob itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi segala puji milik Allah itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Coba baca Al-Fatihah yang dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana sih kalian? Iyyaka dengan na'budu terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah.
Ini disatukan, iya kana budu wa iya kana stain, gimana? Dari sisi grammar aja itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi siapa itu kana dan kanas. Di daftar setan tuh ada tuh si kana dan si kanas. Jadi kalian sholat manggil setan. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau baca Al-Fatihah gitu aminin. Alhamdulillahi rabb, jangan diaminin, perang terus kamu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan lagunya, melengkingnya daripada energinya. Ya, ini yang suka jadi imam, betul kan tuh Al-Fatihah. Mengerti sekarang bagaimana peran Allah? Lihat saya semuanya. Kamu mau baik? Ya. Kamu mau buruk? Ya. Kamu mau sehat? Ya. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Pagi-pagi, maaf, sudah makan cireng, lem tuh, cilok, beda namanya, sarua, lem kene, tamagehu, bala-bala, bubur, nasi goreng, ulen. Ya kamu ambeien. Setiap mau pup aja harus ngeden. Belum minum, belum apa sudah makan itu. Kenapa sih pagi-pagi minum air hangat dulu? Makan buah. Mau makan yang kayak tadi-tadi boleh, sedikit. Tetapi landasan di dalam lambung udah bener. Stop 80%. Gitu. Kosongkan biar bisa nafas. Ada yang ngeluh sama saya, ayah saya olah napas pendek terus. Saya tanya, kamu gimana makannya? Ya makan setengah bola nasinya. Ya nanti perut setengah bola juga. Piring pindah ke beteng. Jadi kembali lagi pada orang Okinawa tadi. Jadi ternyata manusia masih boleh berikhtiar. Data mungkin mengatakan dia mungkin umurnya pendek. Data. Tapi fakta masih bisa ditreatment. Karena Allah bilang, kalau kamu mau mengubah nasib ya bisa. Berarti kita boleh kan mengubah data. Dan untuk mengubah data harus ada treatment. Supaya kodok yang sudah ada, itu dirubah. Kodarnya tidak seperti kodok. Itulah kodok dan kodar. Kenapa dua kata ini berbeda? Kalian kan udah hafal banget dari dulu. Rukun iman ada 6. 10 agamamu nilainya. Betul nggak? 1 iman ke Allah, 2 iman ke malaikat Allah, 3 iman apa? Kitabnya Allah, 4 iman sama Rasulnya Allah, 5 iman sama hari kiamat. Kiamat apa? Poe akhir. Kiamat poe akhir. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, qada dan qadar. Ima percaya sama semua ketentuan Allah, taswe percantan ke Allah. Nah eta imah keruntuh da abdi mah qada sareng qadar ti Allah. Gitu Allah. Oke, mulai sekarang rubah ya. Oke. Baik, lanjut dulu. Sebelum saya lanjut saya simpulkan dulu. Jadi qada apa? Data. Qadar fakta. Jadi data dan fakta
bisa berbeda. Data dan fakta bisa sama. Ya kan? Dari mana data? Semua dari kehidupan kita yang telah. Ya kan? Fakta yang belum. Masih bisa diubah. Yuk, kita sekarang baca ayat ini. Maaf ya kalau terjemahnya agak berbeda. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya ya supaya semua ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muaqibatun, maaf ya. Saya baca semua terjemahan yang ada, menerjemahkan muaqibatun itu apa? Malaikat. Saya bingung. Saya bingung. Cuman kalau kalian kan nggak bingung kan? Semua menerjemahkan muaqibatun itu malaikat. Jadi terjemahan yang ada kebanyakan begini. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah karena ada bergiliran, maka cocok kayaknya kalau muaqibatun diganti dengan malaikat. Karena yang bergiliran katanya malaikat. Kan gitu? Padahal bahasa Arabnya nggak ada malaikat di sini. Lahu muaqibatun, bagi manusia ada akibat. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Itu terjemahan saya. Dan cocok dengan bahasa Arabnya kan? Kan yang mengikuti kita itu akibat-akibat, bukan? Bergiliran enggak? Atau belum ngerti? Kamu makan sembarangan, sakit perut kan akibatnya? Udah nunggu kan akibat itu? Betul? Iya. Kang Dadan lambat ke stasiun. Ya ada akibat yang menunggunya, ditinggal kereta api. Kan akibat. Sekarang saya menanya sama kalian, bukankah kalian sekarang sedang ditunggu oleh akibat dari sebab yang kalian buat? Betul nggak? Kamu makan banyak, akibatnya ya perutnya jadi, itu akibat. Ngerti maksud saya? Nonton TV kelamaan, matanya jadi runyam, akibat kan? Ngerti maksud saya? Begadang terus menerus, akibatnya apa? Akibatnya tubuh jadi kurang fit, kan begitu? Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang sedang ditunggu oleh malaikat atau ditunggu oleh akibat? Kan akibat yang menunggu kita itu. Nanti ada bab khusus malaikat. Kalau saya bahas ini nggak cukup. Nanti kuliah malaikat perlu 10 SKS. Ini dulu. Lahu muaqibatun min baini yadai ya min khalfihi ya yahfadunahu. Masuk akal nggak? Kalau saya terjemahkan apa adanya. Masuk akal nggak? Ayo kita baca lagi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kerjanya bagus, tekun. Akibatnya apa? Duitnya banyak. Kan itu yang sedang menunggu kita. Kerjanya malas, berhalusinasi terus, diajak bisnis, mental blocking, selalu mencari alasan untuk tidak ikut. Ya akibatnya miskin. Itu yang akan mengikuti kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang ditunggu oleh semua akibat dari sebab yang kita ciptakan. Makan sehat, akibatnya kok tubuhnya sehat, umurnya panjang. Ini maksud saya. Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Makanya saya bacakan bahasa Arabnya mengartos. Kalau kalian baca terjemahannya nggak ngerti bahasa Arab kan repot. Lanjut ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat, wah ini ayat setiap Jumatan pasti dibaca ayat ini. Tapi yang pertamanya jarang dibaca. Padahal yang dalam itu adalah bagian dari penggalan yang pertama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sedang bilang kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Jadi kalau tadi qada dan qadar diartikan ketentuan Allah, atau buat apa Allah tuh bilang bisa diubah? Ngerti nggak? Jadi kalau qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, buat apa Allah bilang bahwa sebetulnya nasibmu, keadaanmu bisa diubah? Dan sekarang udah ketemu titik temunya. Kalau qada itu data, qadar itu fakta, fakta bisa berbeda dengan data. Kalau kita mau melakukan perubahannya, ada pertentangan nggak di sini? Jadi nggak ada ya pertentangan. Otak saya jadi nerima sekarang. Jadi saya untuk bisa mencari titik tengah agar ilmu saya memenuhi asas koherensi, tidak bertentangan dengan akal pikiran saya. Bayangkan saya harus menganalisis begitu banyak ayat, begitu banyak data, begitu banyak fakta, dan kalian sekarang tinggal nerimanya, bukan? Manis kalian itu. Udah dijelaskan gini aja kadang-kadang masih nggak ngerti juga, saya bingung itu. Pernah nggak melihat bagaimana upaya saya untuk menemukan sebuah gagasan seperti ini? Pernah nggak? Seperti apa? Kan kalian taunya saya ceramah 2 jam. Ini yang diceramahkan 2 jam itu pencariannya bukan 2 jam. Pendalamannya bukan 2 jam. Oh, sekarang qada itu data, qadar itu fakta, data bisa sama, bisa tidak sama. Dan ayat ini jadi masuk. Karena ayat ini mengizinkan kepada kita untuk mengubah keadaan kita. Silakan, terserah kamu. Jadi artinya risetnya Profesor Kazuo Murakami yang mengatakan gen bisa diubah, sekarang nyambung dengan ayat ini. Dulu orang mengatakan gen tidak bisa diubah. Dan sekarang Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. 2 cara mengubah gen. 1, tertawa. Yang kedua, doa. Beliau bicara ini di laboratorium bioteknologi, bukan di musola. 2 cara mengubah gen. 1 dengan tawa, 2 dengan doa. Jadi sing loba seuri. Sarang seueur ngadoa. Kade, doa itu bukan ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kamu, stres lagi. Doa itu adalah merubah pikiranmu menjadi positif, mengubah kata-kata menjadi positif, mengubah tindakan menjadi positif. Itu yang akan mengubah nasib. Makanya kan ada kata-kata bagus itu, ya. Begini, cara mengubah nasib. Pikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi siapa yang menciptakan nasib? Siapa? Saya. Kalian tuh gak nyimak. Karena tadi jawabannya saya, sekarang saya lagi. Gimana sih? Ulangi coba. Gimana dari tadi? Ini udah sarapan belum? Pantes. Sarapannya kayak cilok. Lihat saya semuanya. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan nasib. Jadi siapa pencipta nasib? Pikiran. Nah itu waras. Saya. Jadi yang menciptakan nasib itu apa? Pikiran. Jadi kalau begitu gimana cara mengubah nasib? Ubah pikiranmu. Kamu sakit, pikiranmu mengatakan saya tidak akan sehat. Da cek dokter oge saya mau sehat deh. Ya mau sehat. Karena pikiranmu tentang sakit ya seperti itu. Tapi begitu dirubah pikirannya, ya saya pasti sehat. Saya akan mengubah cara pandang saya. Karena sakit adalah pesan cinta dari semesta buat saya. Karena saya harus mengubah cara hidup saya. Sakit itu tuh alarm supaya saya berubah cara hidupnya. Rubah cara hidupnya, sehat. Ngerti maksud saya? Di mana merubahnya?
di sini. Makanya begitu mau mengubah nasib, langsung bikin toko, bikin ini. Ntar dulu. Mengubah nasib, mengubah pikiranmu dulu. Buat apa bikin toko? Buat apa? Cari uang? Salah lagi. Kalau bikin toko mau cari yang punya uang baru bener. Saya mau bikin toko. Buat apa? Saya mau dagang beras. Tujuannya apa? Saya melayani orang-orang yang kesulitan beras di kampung ini. Disediakan beras yang enak, murah, bersih, gitu. Karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Saya nyari untung gak usah besar-besar. Itu namanya bikin toko cari Allah. Cari yang punya uang. Kalau bikin toko cari uang, sudah. Bikin toko, udah berasnya jelek, harganya mahal. Ngeri maksud saya? Nyari untungnya jor-joran, gak ngerti perasaan orang. Ya karena memang yang di pikiran kamu adalah uang. Itu pikiranmu tentang uang rubah. Saya gak mau nyari uang, saya cari yang punya uang. Saya ngajar di kampus. Saya ditanya mahasiswa, kenapa Bapak jadi dosen? Saya nggak mau terjebak oleh pertanyaan mahasiswa. Saya jadi dosen karena saya percaya. Saya direncanakan Allah jadi dosen. Bahkan saya direncanakan Allah jadi dosen fisika. Untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Allah pada orang-orang yang ingin paham fisika, ingin paham energi dan materi. Dan saya ingin menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Saya beberkan semua rahasia semesta dan mahasiswa senang. Apakah saya dapat gaji setiap tanggal 1? Dapat. Jadi bagi saya gaji bukan tujuan saya. Gaji itu adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya. Coba ubah begitu. Di sini semuanya. Jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita tergantung kualitas ini. Maka mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Jadi Allah mengizinkan pada kita, aku akan mengikuti apa yang menjadi tindakan. Maka Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Dari mana mengubahnya? Dari dirimu sendiri. Dari mana mulainya? Dari pikiranmu. Paham? Saya sedang ngebangun jalan di Jelekong. Orang yang dipercaya oleh saya di sana selalu bilang sama saya, ayah katanya, batu kan mahal. Saya bilang, gak usah berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Makanya dia suka ngirit-ngirit, ya. Hari ini katanya cukup 4 truk, mahal cukup, genap truk kata saya, cekap 4, telepon deh sore, saya batu ayah, tah da maneh mah. Hayo mikiran teh mahal. Duit mah buatan peruri, batu mah buatan Allah. Sama ya, uang tuh buatan peruri, beras buatan Allah. Duit buatan peruri, itu yang namanya pisang, beras, daun singkong, itu buatan Allah semua. Sebetulnya uang yang kita belikan untuk menukar itu nggak sebanding. Makanya kalau ke pasar ada orang jualan singkong, nawarkan 10.000, tong ribut, beli. Ditawar. Menawar orang sama menawar Allah. Da singkong mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Makanya kita tuh harus punya tata titi. Kalau nawar, ieu bari ngaleos. Nawarna ge 2.000, 2.000-nya sakilo. Aduh, hayang nyiwit. Saya kalau lihat ibu-ibu di pasar gitu, terus saya juga lagi di situ, hayang nyiwit. Namun inung orang diciwit. Teuing temung nawar teu beri ngaleos. Teu apal sambetnya buatan Allah. Kangkung buatan Allah, genyer buatan Allah, saladah buatan Allah. Eueuh nu bisa nyeun saladah. Nu bisa nyeun duit banyak. Duit palsu gak bisa. Cing mikir atuh. Hartos. Ya mau ibu-ibu lah.
Maaf ya, saya balik ke sebelah sini. Jadi siapa yang menentukan nasib atau takdir seseorang itu sekarang? Siapa? Siapa? Yang menentukan nasib dan takdir kita adalah diri kita sendiri. Siapa pencipta nasib dan takdir kita? Yang paling utama adalah pikiran kita. Memang jalurnya pikiran lewat kata-kata, kata-kata lewat tindakan, tindakan lewat kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, jadi nasib. Itu jalurnya. Tetapi sesungguhnya pencipta kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah sekarang di mana Allah? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan. Ngikuti apa yang menjadi maunya kita. Adil nggak kalau gitu? Ngerti sekarang Qada dan Qadar? Tambah caang atau tambah pusing? Ya caang ya. Gitu. Memang saya ngajarnya harus pelan-pelan. Kalau saya nggak pelan-pelan, ngasih contoh dulu, nggak gitu. Itu metodologinya itu. Makanya maaf ya, memahami sesuatu dengan mengajarkan itu berbeda. Tidak semua orang yang memahami sesuatu bisa mengajarkan. Makanya kenapa sekarang guru itu disebut profesional. Makanya ada sertifikat mendidik. Karena tidak semua orang yang ngerti fisika bisa jadi guru fisika. Tidak semua orang yang ngerti matematika mengajarkan matematika, karena harus ada sertifikat mendidiknya. Makanya ada yang namanya program pendidikan profesi guru, PPG namanya, pendidikan profesi guru. Karena guru itu sudah profesi, sama seperti dokter. Bedanya apa? Kalau dokter ngasih obat salah, katingali langsung ayeuna. Guru mah ngasih konsep salah, teu katingali, ta eta amanah guru mah. Guru ngajar matematika salah, nggak kelihatan. Budak teh baru sadar, guru SD na ngasih matematika salah itu paling juga entar di perguruan. Mun sadar eta ge budakna. Makanya guru mah aman. Iya, guru SD ngajar salah, nggak ada, tetap aja. Masih dinyanyikan lagu himne guru toh. Gitu. Nah itu bedanya. Kalau dokter ngasih obat salah, ayeuna katingali. Lamun guru ngasih pelajaran yang salah, katingalinya teh namanya 10-20 tahun yang akan datang. Makanya guru nggak boleh salah. Itulah ya, jangan menganggap remeh sama profesi guru. Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bertindak sewenang-wenang menentukan keadaan seseorang menurut kehendaknya sendiri? Mungkin? Enggak mungkin. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah sudah ngasih pilihan. Nah, siapa yang dikasih pilihan oleh Allah? Siapa? Dari semua makhluk yang dikasih pilihan oleh Allah siapa? Hanya manusia. Kenapa manusia dikasih pilihan? Kenapa? Karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui kecerdasan semua makhluk. Didinya intinya manusia itu. Makanya manusia itu ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah itu bukan penguasa, bukan. Khalifah itu artinya adalah wakil yang ketitipan untuk menjaga. Makanya khalifah itu bukan penguasa, khalifah itu penjaga. Selama ini mengartikan khalifah penguasa, lalu semena-mena di bumi ini ya mengeksploitasi bumi untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Kalau sudah ngerti sampai sini, sorry. Baik. Nah, saya tadi bicarakan umur ditentukan siapa? Umur memang ditentukan oleh Allah. Tapi cara Allah menentukan umur bukan si A sekian tahun, si B sekian tahun. Allah menentukan umur berdasarkan hukum alam semesta. Jadi artinya walaupun data seseorang itu ya, datanya misalnya umurnya pendek, tapi kalau dia memiliki keinginan kuat untuk berumur panjang dengan mengubah pola hidupnya, apakah itu diizinkan oleh Allah? Diizinkan, kan ayatnya tadi bilang
Allah bisa mengubah nasibnya. Betul nggak? Nah, makanya ada kata-kata di Quran seperti ini. Perhatikan saya. Katakanlah, ini Quran surat Yunus ya, ayat 49. Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak juga berkuasa mendapatkan kemanfaatan pada diriku, melainkan Allah yang menghendaki. Jadi kita walaupun diberi oleh Allah kudrat dan iradat untuk menentukan pilihan, tetapi kita tidak bisa merealisasikan pilihan kita tanpa kehadirannya. Gitu maksud ayat ini. Lalu selanjutnya Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya dan mereka juga tidak dapat memajukannya. Ini harus dipahami, cara menentukan ajalnya itu seperti apa. Apakah cara menentukan ajalnya itu semena-mena sekian tahun, ini sekian tahun, begitu? Tidak. Ajal ini ditentukan oleh data. Dan siapa yang merekam data? Yang merekam data adalah semesta ini. Gitu. Karena kita selama ini memahami begitu seseorang meninggal, lihat saya semua, seseorang meninggal, langsung ayat ini keluar kan ketika di kuburan. Betul? Yusuf? Betul kan? Pasti ayat ini kan likulli umatin ajalun idza jaa ajaluhum fala fala yastakhiruna sa'a. Ini sering dibaca. Oh, ini udah ajalnya, udah harus mati hari ini, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Pemahaman kita ditentukannya oleh Allah, dak aja hari ini. Lalu semua itu ditempuhkan oleh Allah tentang cara hidup orang ini seperti apa, tentang pola hidupnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Toh sih ada paling aman mah tempuhkan oleh Allah sadayana. Padahal sebetulnya yang namanya ajal itu terjadi karena pertemuan antara dua kudrat. Sama seperti ini, tidak ada pertemuan kalau nggak ada kalian, nggak ada saya. Pertemuan itu selalu ada dua pihak, betul? Jadi ajal itu harus ada dua pihak. Ada pihak kitanya, ada pihak Allahnya. Nah, ketika pihak kita dan pihak Allah bertemu, di situ ajal. Tos cundu kana waktu, cinda kana, nah? Ninggang kana cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa. Nah, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa itu bukan berarti ditentukan oleh satu pihak, tetapi ditentukan oleh dua pihak. Gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau begitu, apakah kita bisa mengubah data kita? Bisa. Bisa. Kahartos ya? Nah, kalau saya tidak jelaskan begini kan bingung. Di satu sisi katanya semua sudah ditentukan dia. Di sisi lain dia sendiri mengatakan boleh kau mengubahnya. Kan bingung kita. Nah, sekarang sudah ketemu titik temunya. Karena ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, kan diberi kuasa juga, diberi kudrat dan iradatnya. Makanya di Quran Allah sering sekali mengatakan yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Oke, paham ya ayat ini? Oke. Kalau sudah paham lanjut. Masih tentang ajal. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari tanah ini jadi setetes mani. Gimana dari tanah jadi mani? Ya tentu saja lewat proses makanan. Betul? Ya bukan tanah dirubah jadi air mani. Ya tanah ngasih makanan. Gitu. Makanan dimakan. Nah baru jadi setetes mani. Sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian itu setelah itu kamu dilahirkan. Kamu jadi seorang anak. Kemudian setelah itu kamu akan menjadi dewasa. Kemudian setelah itu kamu menjadi tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu? Ada. Nah, siapa yang mewafatkan dia sebelum tua? Kan tadi prosesnya dari tanah, air mani, darah, daging, lahir jadi anak, kemudian jadi apa itu? Jadi dewasa, jadi tua,
Tapi Allah mengatakan ada juga yang diwafatkan sebelum itu. Itu fakta kan? Nah, siapa yang mewafatkan orang ini? Allah saja? Tidak. Allah beserta orang ini. Ini maksud saya. Situ ajal terjadi. Ada pertemuan dua hal. Gitu. Ngerti ya? Jadi ajal itu bukan ditentukan si A sekian, si B sekian gitu. Nah, selama ini kan kita memahaminya begitu. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, pemahaman yang masuk akal seperti apa supaya kita sadar. Nah, sekarang kan kita berbesar hati. Oh, sebetulnya kita bisa mengubah dong kehidupan saya, betul? Agar saya bisa. Tetapi walaupun akhirnya sesehat-sehatnya juga kita mengubah pola hidup, tetap saja pada akhirnya kan tubuh ini tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, itu masuknya hukum alam. Itu hukum alam. Oke. Nah, itu alamiah ya. Baik. Lanjut lagi. Tentang umur sekarang. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dia dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan sebetulnya kan manusia ini inginnya kan hidup 1000 tahun. Kan ada lagunya kan, ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Nah, itu sebetulnya boleh, ingin hidup 1000 tahun boleh, walaupun tidak sampai 1000 tahun. Setidak-tidaknya ingin hidup sehat, ya kan, berkelimpahan, bahagia, kan gitu. Dan semua itu tergantung pada kita sendiri. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-Fatir ayat yang ayat yang ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Jadi pasangan itu jasmani dan rohani, bukan suami istri. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi sebenarnya yang melahirkan anak kita bukan kita. Yang melahirkan anak kita itu Allah. Betul? Kita cuman jadi lantaran melahirkan anak kita, kan begitu. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak boleh dikurangi umurnya, melainkan sudah tertulis dalam kitab. Nah, kitab itu data tadi. Data apa? Qadha. Ya toh? Itu sudah tertulis dalam kitab. Kitab siapa? Kitabmu sendiri. Di mana adanya? Di datamu, yaitu qadha. Paham sekarang? Nah, ini ayatnya. Diperkuat ya ayatnya. Silakan dicatat nama-nama ayatnya. Lalu Quran surat Al-Fatir ayat 37, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi orang ini berteriak dalam neraka sudah mengerjakan amal soleh, tetapi amal soleh yang dikerjakan malah memasukkan dia ke dalam neraka. Maka dia janji ingin keluar dari neraka, ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Nah, makanya harus tahu amal soleh ya. Itu. Nah, tetapi jawaban Allah apa? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Jadi para sahabat, ayat ini mengatakan pada kita bahwa kita dipanjangkan umur satu tujuannya, hanya untuk berpikir. Tahu berpikir? Tahu apa tidak? Kalau tidak saya kasih tahu. Berpikir udah tahu belum? Ya bilang aja belum tahu. Berpikir udah tahu belum? Belum. Mangut-mangut aja. Tahu berpikir udah. Mikirin beras gitu. Hati tahu. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran, ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Tuh kan bingung kan? Makanya mangut-mangut aja kayak yang bener. Lihat sekali lagi, manusia dipanjangkan umurnya untuk berpikir. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti ada dua. Ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Manusia.
Yang digunakan adalah pikiran, penggunanya adalah kesadaran. Makanya manusia yang sudah punya kesadaran, dia bisa menggunakan pikirannya. Makanya pikiran berada di bawah kendali kesadarannya. Nah, kebanyakan manusia dikendalikan oleh pikirannya, dan dia menganggap dirinya adalah pikiran. Ayo, sekarang saya tanya, ada rasa takut nggak sekarang di sini? Ada rasa takut nggak? Kalau sekarang ada rasa takut, kita itu sekarang sedang digunakan pikiran, karena pikiran sedang membawa kita ke masa depan. Ada kesedihan nggak di sini sekarang? Ada? Berarti kita sedang digunakan pikiran. Dan pikiran sedang membawa kita ke masa lalu. Coba kita hadir di sini saat ini sekarang. Hadir sebenarnya di sini. Maka pikiran hadir di sini. Pikiran sedang berada dalam kendali kesadaran. Itu namanya menggunakan pikiran. Jadi pengguna pikiran itu namanya kesadaran. Baru ngerti ini teh? Kumaha ngaji teh? Tetamat wae. Jadi manusia itu dipanjangkan umur supaya dia menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Oleh karena itu maka kita harus menemukan jati diri kita sendiri agar kesadaran bisa menggunakan pikiran. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran persis seperti sopir yang dikendalikan oleh penumpang. Kita ini majikan nih, naik mobil. Sopirnya jangan semena-mena. Ini sopir langsung bawa ke sini, karena nggak disuruh. Ada nggak supir gitu? Dipecat tuh pikiran, supir kayak gitu. Kan yang namanya supir itu nanya dulu, Bapak mau diantar kemana sekarang? Ibu mau diantar kemana? Kan gitu, kan dia itu supir. Supir itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh majikan. Ini supir bawa ke pasar baru, bawa ke sini, bawa ke sini. Padahal si majikannya nggak perlu ke sana. Atau nanya si majikan, "Ai wing tak dibawa ke mana? Ke mana?" Nu dunungan teh saha ya teh. Kan gitu. Makanya pikiran ini jangan pernah menjadi majikan. Pikiran ini harus menjadi pelayan. Majikan dari pikiran adalah kesadaran. Kesadaranlah pengguna pikiran. Siapa yang sudah bisa menggunakan pikirannya, dikontrol dengan kesadarannya, itulah namanya manusia sudah berpikir. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang terakhir dari saya. Oh, masih ada ya? Sebenarnya kami telah memberi kepada mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hingga panjanglah umur dia. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka akan menang? Gini, saya kasih tahu. Banyak gak kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita? Banyak. Banyak apa sedikit? Berkah banyak. Kalau nikmat itu sedikit. Tapi yang sedikit itu meliputi yang banyak. Karena nikmat yang sebenarnya adalah perjumpaan dengan Allah. Satu aja nikmat itu. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan orang-orang yang sudah diberi nikmat, ini dijamin di ayat ini umurnya panjang. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyehatkan tubuh spiritualnya. Kalau tubuh spiritualnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat, tubuh mentalnya sehat, tubuh energinya sehat, tubuh fisiknya akan sehat. Begitu menurut riset. Jadi ayat ini mengukuhkan kepada kita bahwa siapapun yang sudah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat perjumpaan dengan Allah. Karena nikmat itu cuma satu, bukan rumah mewah, bukan duit banyak, bukan mobil baru, bukan, itu bukan nikmat, itu berkah. Karena nikmat itu di Quran sangat spesifik. Hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Nikmat itu adalah menemukan jalan syiratal mustaqim. Maka di Quran surat Al-Fatihah dikatakan syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki aku ke jalan syiratal mustaqim, jalannya orang yang telah diberi nikmat. Jadi nikmat itu adalah menemukan jalan syiratal mustaqim.
Lewat jalan itu kita bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Itu nikmat yang sebenarnya. Makanya nikmat cuma satu, tapi yang satu ini meliputi semuanya. Gitu. Nah, di ayat ini dikatakan siapapun orang yang sudah diberi nikmat, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Jadi walaupun umurnya tidak panjang secara kuantitatif, tetapi umurnya membawa berkah. Ada orang yang umurnya 40 tahun secara kuantitatif, tetapi kualitas umurnya luar biasa, membawa berkah untuk kehidupan. Daripada yang 80 tahun gak bikin apa-apa, cuma nyusahin orang lain. Ada yang kayak gitu juga, itu pendek tuh umurnya. 80 tapi gak buat apa-apa di dunia, cuma nyusahin orang aja, bikin onar. Pendek tuh umur. Jadi panjang umur itu hitungannya bukan kuantitatif. Lihat saya semuanya. Nabi Muhammad tuh usianya 63 tahun. Pendek gak 63 tahun? Ayah Asep berapa sekarang? 63. 63. Ada yang 70 tahun? 70. Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun. Tapi dalam kurun 63 tahun itu beliau sudah mampu mengubah dunia. Panjang gak itu umurnya? Panjang tuh umur. Makanya panjang pendeknya umur jangan melihat kuantitatifnya, lihat kualitatifnya, efisiensinya. Maaf ya, karena banyak orang yang panjang umurnya tetapi tidak berbuat apa-apa. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Pendek tuh umurnya. Jadi saya kasih tahu, siapapun orang yang sudah diberi nikmat, panjang umurnya. Ngerti maksudnya? Secara kualitatif. Mungkin saja secara kuantitatif dia tidak panjang sepanjang orang lain, tetapi kualitas umurnya luar biasa. Baik, sekarang saya mau kasih tahu, ini bagian yang terakhir dari saya. Tolong jangan lihat ayat ini semuanya, karena akan cukup waktu. Lihat bagian yang terakhir. Yang terakhir, innallaha yarzuku mayyasha bigoiri hisab. Apa? Innallaha yarzuku mayyasha bigoiri hisab. Apa artinya? Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi salah kalau kita mengatakan Allah menentukan rezeki seseorang. Bohong itu. Karena ayat ini mengatakan innallaha yarzuku mayyasha bigoiri hisab. Sesungguhnya Allah menentukan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Saya tanya, siapa yang akan dikehendaki Allah dapat rezeki tanpa batas? Siapa? Yang ingin punya rezeki tanpa batas. Begitu kita ingin, Allah akan menghendakinya. Kenapa rezeki kita terbatas? Karena begitu lihat sepatu harganya mahal, langsung ngaleos, mahal. Moal beunghar nu kitu mah. Tapi yang ngotot, saya pasti beli sepatu ini nanti. Saya pasti kebeli. Tidak berpikir mahal, tapi berpikir kebeli, pasti kebeli. Maaf ya, yang ikut bangun Jelekong. Sekarang kalian ikut bangun itu cuma jalannya aja. Maaf, yang murahnya. Beli tanahnya saya nggak ribut. Jebret beli tanah. Saya bebaskan semuanya. Jalan udah saya bebaskan semuanya. Ada yang tanya sama saya, ayah guru katanya tiap sore ke Jelekong. Iya, bayar tanah. Yang depan mahal ya ayah? Enggak. Tanah mah buatan Allah. Duit mah buatan Peruri. Pasti kebeli kan semua. Makanya saya kukulunuan aja sendiri daripada recok. Itu cara saya. Karena kalau saya menerima masukan-masukan dari yang lain, kadang-kadang itu mempengaruhi saya. Jadi saya kadang-kadang juga masih bisa dipengaruhi kalau banyak pengaruhnya. Makanya saya kukulunuan sendiri. Tahu kukulunuan? Bahasa Inggris itu. Taunya kalian sekarang tanah udah beres, itu aja. Dari mana duitnya? Dari Allah. Gak usah ribut. Sekarang udah tinggal dibangun. Kalau saya
Saya berpikirnya, wah tanah mahal, yang pinggir jalan mahal, selalu begitu, nggak kebeli. Karena saya berpikir kebeli, ada aja jalannya. Masih ingat kan judul saya? Begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Kenapa semua jalan tertutup? Karena kita berpikir tidak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.